berbeda gitu ya, berbeda hasilnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin, nah ini catatan yang penting, tidak mungkin orang-orang yang menganut mazhab ru'yat itu meninggalkan hisab. Teorinya dari mana? Tidak bisa. Karena begini satu contoh. Dari mana Mbak Husna, Mbak MC tahu kalau panjenengan itu buka puasa itu pukul 17.42? Jadi nggak mungkin, karena itu nggak nginjen bulan. Saya yakin Mbak Husna nggak nginjen bulan setiap hari, enggak. Tapi kan kita ngelihat dari jadwal imsakiyah yang kita dapat itu kan. Nah, jadwal imsakiyah itu saya ulangi, jadwal sholat zuhur kita, sholat asar, dan seterusnya, itu juga bagian dari metode hisab. Bahkan dengan hisab, orang bisa memprediksi, oh gerhana bulan pada tahun 2023 jatuh pada bulan ini jam sekian, ini sebagian total, wilayah lain tidak total, lama gerhana sekian menit, dan seterusnya. Yang sedetil itu saja bisa dihitung sama metode hisab, apalagi hanya sekedar awal dan akhir bulan. Jadi jauh lebih akurat sebenarnya. Bahkan kalau sekarang kita bertanya pada PP Muhammadiyah, kapan Idul Fitri pada tahun 2030, mereka sudah bisa jawab itu. Jadi Idul Fitri pada tahun 2030 itu jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sudah bisa dijawab. Nah, hanya kemudian 1 Syawal ini berbarengan dengan bulan apa, tanggal berapa, sudah bisa ditentukan. Karena memang bulan itu kan dia peredarannya dia konstan. Sehingga bisa dihitung. Nah, itu yang pertama. Ini sekedar menguatkan argumen kenapa kita kemudian mengikuti atau ittiba kepada keputusan Persyarikatan Muhammadiyah. Tapi ini persoalan yang setiap tahun hampir muncul, dan kadang-kadang yang agak unik menurut saya munculnya ributnya ya hanya kalau Ramadan aja. Ramadan sama Idul Fitri, tapi di luar itu enggak. Itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang yang kedua. Masih berhubungan dengan Ramadan. Ini cerita, kalau ini cerita ini ya, cerita real saya yang ngalami ketika waktu itu saya masih mahasiswa, sahur. Ketika pada saat sahur itu tiba-tiba ketika kita nggodok mie sama telur, terus wis mateng, giliran mau dimakan, ternyata sudah adzan subuh. Nah, waktu itu ceritanya seperti itu, sudah adzan subuh. Lalu, karena waktu itu saya dengan senior saya di IMM, saya tanya, Mas, ini terus gimana? Lalu dia membacakan hadis. Oh, Nabi pernah bilang, kalau kamu sahur dan kamu mendapati adzan, maka selesaikanlah hajatmu. Nah, jadi dia membacakan hadis itu. Nah, waktu itu karena mendengar hadis itu, anak kos, kelaparan, emosi masa kok malah wis adzan, akhirnya tak makan. Saya makan itu, bahkan orang sing neng piring, neng wajan barang. Ketika antane wis sholat subuh, aku le sahur ngerampung waktu. Nah, kemudian setelah saya mudik ke Lampung pada waktu itu, saya tanya sama bapak saya, sebenarnya apa maksud hadis menyelesaikan hajat kita, padahal pada waktu itu adzan sudah dikumandangkan, padahal kita sahur. Nah, bapak saya itu menjawab, oh maksudnya adalah makanan yang sudah ada di mulut, ya, dia bukan yang di piring, apa meneh neng wajan. Nah ini dicatat, yang dimaksud dengan menyelesaikan hajat itu adalah seperti itu. Cuma pertanyaannya hari ini bagaimana? Hari ini menjadi unik karena waktu sholat di Muhammadiyah, khususnya sholat subuh kan mundur 8 menit. Artinya apa?
Kalau orang lain sudah adzan, misalnya rata-rata sekarang adzan itu kan jam 4.27, sedangkan waktu kita ini rata-rata 4.34, 4.33. Bagaimana menghadapi seperti itu? Karena tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa Muhammadiyah pakai perhitungan hisab yang jauh lebih akurat, maka jamaah sekalian tidak perlu ragu, meskipun adzan tetap boleh gitu ya. Karena sebagian ulama pun mengatakan seandainya tidak terjadi perbedaan pendapat, itu sebenarnya pada saat adzan itu masih boleh. Dalam pengertian tadi sekedar menyelesaikan hajatnya. Ya kalau kita karena memang waktunya berbeda, it's okay, tidak ada masalah gitu. Lagian kemudian ada sunnah kan bahwa sahur itu diakhirkan. Nah ini contoh, memang agak ribet juga kalau waktu sholatnya berbeda. Saya kadang-kadang pengen juga usul sama PP Muhammadiyah. Kenapa ya? Waktu sholat subuh kok mundur 8 menit, kok enggak 20 menit sekalian? Kan jelas bedanya gitu. Kalau cuma 8 menit itu kurang jelas, mestinya 20 menit. Karena sudah ada riset bahwa di Indonesia ini sebenarnya terlambat 28 menit. Gitu. Hanya belum disepakati saja, tapi risetnya itu menurut saya cukup meyakinkan. Nah, itu persoalan yang kedua. Kemudian persoalan yang ketiga. Kita sering mendengar begini, jemaah sekalian, niat itu, apalagi niat puasa itu dilafalkan. Misalnya, nawaitu somma ghaddin an ada'in fardi syahri ramadana hadhihi syanati fardalillahi ta'ala. Atau dalam redaksi lain-lainnya. Kalau kita mengacu pada pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, niat itu adalah perkara batin. Ini juga diperkuat dalam tarjih, keputusan tarjih. Bahwa niat itu adalah perkara hati. Maka dia tidak perlu dilafalkan, apalagi dengan lafal khusus. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan ada satu riwayat hadis yang katanya Nabi itu pernah melafalkan lafal niat untuk puasa. Tapi ini pun debatable apakah dia sahih atau tidak. Yang jauh lebih masyhur adalah perkara niat mestinya tidak perlu dilafalkan. Tentu tanpa harus menyoal mereka yang terbiasa melafalkannya. Maksudnya jangan mengatakan bid'ah, jangan mengatakan sesat, jangan mengatakan enggak syar'i, enggak gitu juga. Artinya kalau kita kembali kepada hukum dasarnya, bahwa niat itu perkara hati dan Nabi tidak pernah mengajarkan lafal khusus tentang niat. Beda dengan doa loh ya. Tapi lafal khusus tentang niat kan tidak ada. Sehingga kalau kita mengacu kepada tadi, satu pendapat Imam An-Nawawi, yang kedua adalah dalam tarjih Muhammadiyah, sebenarnya panjenengan itu niat di awal Ramadan, bismillah, pokoknya pengen melaksanakan ibadah Ramadan, apalagi sebagaimana pesan Rasulullah, iman dan wahtisaban, itu selesai. Jadi tidak perlu setiap malam kita melafalkan niat, wong Pak Agus bangun untuk sahur di pagi hari sebelum subuh, itu sudah menunjukkan bahwa Pak Agus itu akan berpuasa tanpa harus mengatakan lafal-lafal niat tertentu. Sama kan Mbak Husna dan teman-teman jamaah yang ada di sini, misalnya jenengan ikut kajian online sama saya, ini kan nggak ada yang bilang ke saya, nawaitu Pak Zuhron saya akan ikut kajian lillahi ta'ala sampai selesai misalnya. Tidak ada, tetapi karena Anda datang di ruang masing-masing, lalu masuk link Zoom, kemudian khusyuk mendengarkan, itu menunjukkan bahwa Anda niat dalam tanda kutip ikut melaksanakan puasa. Nah itu persoalan yang ketiga. Lalu yang keempat. Nah, saya sering menjumpai termasuk ketika Ramadan itu orang yang saking semangatnya melaksanakan ibadah sunnah, tetapi ada beberapa hal yang tidak tepat. Saya katakan tidak tepat. Contohnya begini.
orang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Orang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, kemudian ketika melaksanakan sholat sunnah rawatib itu, iqomat dikumandangkan. Ya, iqomat dikumandangkan. Nah, ada sebagian jamaah itu yang nekat saja terus, bahkan kadang-kadang ada yang akhirnya mempercepat sholatnya sampai selesai, baru kemudian mengikuti sholat fardunya. Padahal kalau kita baca di dalam aturan fikih ya, atau dalam tarjih misalnya, ketika iqomat itu dikumandangkan, maka orang yang melaksanakan sholat sunnah itu semestinya menggugurkan sholatnya. Jadi kalau dia dalam posisi berdiri, ya sudah selesai. Baru kemudian dia bergabung untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi bukan melanjutkan, apalagi memburu-buru mempercepat sholatnya, sehingga kualitas sholatnya menjadi tidak tepat gitu. Kualitas sholatnya. Nah, ini contoh, dan itu sering terjadi. Beberapa hal terjadi di banyak masjid, saya nggak tahu kalau di RSI apakah termasuk yang itu. Jadi jangan atas nama kekhusyuan nekat gitu ya. Ada aturannya itu, ada aturannya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima sekarang. Yang kelima adalah sering saya ini mendapati pertanyaan tentang bolehkah orang melaksanakan sholat tahajud pada malam hari ketika bulan suci Ramadan, sedangkan di awalnya dia sudah melaksanakan ibadah tarawih. Nah, saya tidak mau berdebat soal boleh atau tidak boleh, karena menurut saya urusannya ini bukan boleh dan tidak boleh. Tapi mari kita lihat kedudukannya saja. Satu, bukankah sholat tarawih itu maknanya banyak istirahatnya? Banyak istirahat. Sehingga Nabi di sela-sela 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam, itu Nabi istirahat. Apakah ada bacaan tertentu sampai detik ini hadis-hadis yang kita jumpai menunjukkan tidak ada? Ya. Atau bisa jadi karena kita belum ketemu saja. Lalu bagaimana bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar? Sebenarnya itu bukan bacaan untuk menyambung antara sholat tarawih yang satu dengan sholat tarawih yang lain. Kalau kita baca hadisnya, itu adalah doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya apa? Ketika jamaah dari sholat misalnya 4 rakaat atau 2 rakaat itu tidak membaca apapun, hanya berdiam diri untuk beristirahat, kemudian bangkit lagi, itu sah. Jadi tidak mengapa. Ya, jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sholat tarawih. Hanya kemudian mungkin para ulama karena malam Lailatul Qadar itu jatuh di bulan Ramadan dan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dibaca saja di saat sholat, di sela-sela sholat tarawih itu misalnya begitu. Nah, itu tradisi kebiasaan kita. Lalu yang harus dicatat yang kedua adalah bahwa sholat tarawih, tadi kan disebut tarawih karena banyak istirahatnya dan dilaksanakan di bulan Ramadan. Nama lainnya adalah Qiyamu Ramadan. Sedangkan kalau di luar bulan Ramadan, dia disebut Qiyamul Lail. Jika sholat itu dilaksanakan ba'da isya dan sebelum tidur. Dan dia juga disebut dengan sholat tahajud ketika dilaksanakan ba'da isya di luar Ramadan, dan seorang itu sudah tidur terlebih dahulu, maka dia disebut dengan tahajud. Jadi jamaah sekalian, ini sholat sebenarnya sama nih. Sama, mau tarawih, mau qiyamu Ramadan, mau qiyamul lail,
mau tahajud itu sebenarnya sama, gitu kan? Maka sebenarnya kalau orang sudah melaksanakan tarawih di sore harinya, ba'da isya, maka sudah cukup. Jadi nggak usah terlampau soleh malam harinya misalnya tahajud misalnya. Atau karena konsep dasar dari sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu kan tidak ada batasan rakaatnya. Ini konsep dasarnya. Jadi Anda mau berjumlah rakaat berapapun, it's okay, silakan. Hanya, nah ini yang perlu dicatat, kalau kita mengacu hadis-hadis yang dinukil oleh Himpunan Putusan Tarjih, Nabi itu melaksanakan sholat lail di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Memang ada satu riwayat yang mengatakan Nabi 13 rakaat. Tapi itu pun sesungguhnya jarang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jadi artinya jarang itu yang angka 13 ya. Yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah angka yang 11 rakaat. Maka kemudian kita hari ini menirunya adalah 11 rakaat. Meskipun sebenarnya konsep dasarnya dia tidak dibatasi jumlah rakaat. Maka kenapa kemudian para generasi sahabat termasuk tabi'in dan seterusnya melaksanakan 23 rakaat. Itu ada salah satu riwayat yang saya baca, alasan mereka itu ternyata diantaranya adalah karena mereka ingin meniru lamanya sholat Rasulullah ketika qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, begitu. Tetapi mereka tidak mungkin melaksanakannya dalam jumlah 11 rakaat kalau selama Nabi, gitu ya. Artinya mereka nggak kuat kalau lamanya seperti Nabi, sedangkan jumlah rakaatnya hanya 11. Lalu mereka menambah jumlah rakaatnya menjadi 23. Bahkan pernah 39 ya di Arab itu. 23 itu baru sekitar 2 abad terakhir. Coba Bapak Ibu nanti baca bukunya Profesor Samsul Anwar yang bicara tentang sholat tarawih ditinjau dari usul fikih, hukum, dan sejarahnya itu. Mereka pernah mencapai 39, bahkan pernah mencapai 41 rakaat. Nah, sekarang masuk 23 rakaat. Jadi sebenarnya memang tidak perlu berdebat tentang soal jumlah ya. Tapi kalau kembali kepada bagaimana Rasulullah mengajarkan, Nabi memang sering melaksanakan 11 rakaat. Jadi kalau sudah melaksanakan itu ya sudah. Begitu. Ya sudah. Nah, jadi nggak usah terlampau soleh. Nah, tapi saya pengennya itu malam hari ya. Sudah kalau malam hari silakan untuk bisa sholat pada malam hari. Berarti sorenya tidak perlu ikut. Cukup berjamaah sholat fardunya. Kemudian sholat tarawihnya dilaksanakan sendiri. Toh kalau kita baca sejarahnya sesungguhnya sholat tarawih berjamaah itu kan dimulai pada masa Umar. Bukan pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi ini perlu menjadi catatan kita bareng-bareng. Tuh. Kemudian yang kelima sekarang. Bagaimana kalau dalam sholat itu ada, ini sering banget nih, apalagi sholat tarawih nanti kita jumpai ya, sholat isya. Karena ketika Ramadan itu kan biasanya jumlah jamaah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Meskipun nanti kalau minggu-minggu pertengahan bulan Ramadan itu kan barisannya berkemajuan lah. Karena yang belakang kan wis entek jadi maju bergerak baris. Tapi nanti kalau likur-likuran biasanya karena tradisi Jawa itu ada takirnya kembali full lah. Jadi memang solehnya masyarakat kita itu transaksional. Kalau ada yang masuk di perut maka masjid bisa dipenuhi. Ini fenomena yang banyak kita jumpai. Nah, ini soal sholat jamaah. Rasulullah SAW itu pernah menegur orang yang sholat sendirian karena dia masbuk. Masbuk, lalu dia berada di baris kedua dan dia sendiri. Maka Nabi kemudian menegur, ulangi sholat. Nah, ternyata Nabi mengatakan itu. Lalu loh, bagaimana kok diulangi? Oh iya, ternyata Nabi mengajarkan
Kalau kita masbuk di baris kedua dan kita sendirian, maka kita disunnahkan untuk narik jamaah yang ada di depannya. Makanya ketika kita ini masbuk dan masbuknya hanya sendiri, tidak ada teman lain, maka kita mulainya adalah dari baris sebelah kanan, bukan tengah ya. Tapi dengan catatan kita just alone sendiri. Karena apa? Kita punya kewajiban untuk narik, jadi memberi kode jamaah yang ada di depannya, kemudian agar jamaah itu mundur menemani sholat kita ada di baris kedua. Makanya kalau itu dilakukan dari tengah, repot karena posisi soft, posisi barisan akan menjadi bolong. Dan ini tidak boleh. Makanya disunahkan berangkat dari ujung sebelah kanan. Jadi dijawil, ben mundur. Nah, cuman kalau nanti barisan yang ada di depannya, orang yang ada di depannya sudah mundur, jenengan jangan maju. Nah, kui kurang ajar nih, kui ditempilin karo jamaah liyane. Maka mundur. Hanya problemnya kadang-kadang banyak di antara jamaah itu yang tidak paham. Padahal itu sunnah Nabi itu. Tapi kalau Bapak Ibu Anda masbuk, ya terlambat, kemudian Anda tidak sendiri, lalu Anda berdua atau bertiga, maka mulailah dari tengah. Dari tengah. Jadi itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau sendiri tadi catatannya ya, maka dari pinggir, kemudian menepuk pundak jamaah sebagai isyarat agar mundur jika menemani. Nah, cuma ini kayaknya prakteknya banyak yang tidak paham sehingga susah dilaksanakan yang seperti itu. Tuh. Nah, kemudian yang keenam. Nah, ini tadi terlewatkan, mestinya saya sambung dengan sholat tarawih tadi. Bagaimana dengan fenomena orang melaksanakan sholat witir yang witir itu dilakukan dalam jumlah 3 rakaat, sedangkan cara melakukannya adalah 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat salam. Nah, ini banyak yang terjadi seperti itu. Ya, saya menyebut sih itu sholat paling unik di dunia kalau memang ada seperti itu kan. Karena witir sendiri itu kan artinya ganjil. Nah, kalau kita melaksanakannya itu dengan cara tadi, dengan cara 2 rakaat salam baru kemudian berdiri lagi 1 rakaat salam, berarti witirnya cuma 1 rakaat. Nah, pertanyaannya, apakah witir 1 rakaat diizinkan? Dibolehkan, kata Rasulullah, boleh. Cuma Nabi pernah mengatakan, sak medite wong sing witire hanya 1 rakaat. Wah, gitu. Nah, ini contoh. Nah, contoh. Jadi kalau witir ya ganjil. Makna witir aja itu ganjil, kalau mau dilakoni 2 rakaat itu jenis genep. Maka tidak tepat. Jadi witir ya ganjil, mau 1, mau 3, mau 5. Bahkan Nabi pernah dalam satu riwayat itu 9 rakaat langsung tanpa ada jeda. Wah, itu pernah yang semacam itu. Meskipun ada pendapat yang tidak populer bahwa 3 rakaat itu ada at-tahiyat awalnya. Nah, ini perkara apa lagi ya? Kan at-tahiyat awal nanti dikira sholat maghrib kan? Meskipun kedudukan at-tahiyat awal itu sesungguhnya ya bukan wajib, dia sunnah. Ya, tapi ya tidak menjadi tidak tepat. Kemudian yang ketujuh. Nah, ini yang terakhir saja, biar nanti ada tanya jawab. Nanti kalau saya bahas semua nggak ada tanya jawab. Yang ketujuh, tentang Syawal, puasa Syawal. Sering ada pertanyaan gitu. Sebenarnya nih yang benar nyarutang dulu atau Syawal dulu. Kuwi kan padha karo pertanyaan jane sing dhisik iki endok dhisik apa pitik dhisik. Itu pertanyaan yang menurut saya ora perlu di ini ya, enggak perlu diperkarakan.
Pasti kan argumennya begini kan, loh katanya menyegerakan membayar hutang itu lebih utama, maka mestinya membayar hutang dulu, baru kemudian puasa Syawal. Nah, tapi biasanya sing cok memperkarakan itu malah ratau poso ya, sering ribut ning jadi malah raposo. Nah, ini sebenarnya cara menyelesaikannya sederhana. Yang pertama, mau puasa bayar utang dulu, kayak mau nyawal dulu, terserah. Karena batasannya kan batasan bulan Syawal. Meskipun kalau Anda tanya pendapat saya pribadi, jawaban saya adalah ya nyawal dulu. Kenapa? Karena puasa Syawal hanya bisa dilaksanakan di bulan Syawal, tidak bisa di bulan lain. Sedangkan membayar hutang dalam konteks puasa, dia bisa dilakukan pada bulan apapun dan kapanpun, yang penting jangan sampai kemudian masuk pada Ramadan berikutnya. Begitu. Jadi kekhasannya itu, kekhasan untuk berpuasa, maka disebut sebagai puasa Syawal itu karena dia dilakukan di bulan Syawal. Dan itu respon Rasulullah Muhammad SAW ketika dia mendapatkan pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita nggak puasa aja nih selama 1 tahun full? Lalu Nabi bertanya, kenapa? Enak ya Nabi, nyaman, aman, ayem, tentrem, ngirit, hidupnya damai, ibadahnya lebih keren, dan seterusnya. Lalu Rasulullah mengatakan, tambah saja 6 hari di bulan Syawal, maka engkau akan sebagaimana dihitung puasa selama 1 tahun. Jadi ini respon Rasulullah Muhammad SAW atas pertanyaan sahabat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan puasa, nilai puasa kita sama dengan 1 tahun berpuasa full, maka ditambah 6 hari di bulan Syawal. Dari mulai kapan? Ya, dari mulai tanggal 2 boleh, atau yang penting pada saat Syawal masih ada. Cuma ada juga yang tanya lah, kalau lebarannya beda gimana ngitungnya? Nggak usah ribut juga kalau beda. Asal amplopnya makin banyak disyukuri aja. Jadi gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Toh ini soal ijtihad. Ijtihad itu benar ya dapat pahala, keliru juga dapat pahala. Kalau benar dapat 2, kalau keliru dapat 1. Selama ijtihad di dalam perkara hukum itu sudah dilakukan secara maksimal dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni. Begitu pengantar saya, kalau ada pertanyaan dan seterusnya kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Husna. Terima kasih Ustadz Zihron yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik dan sangat sering kita jumpai di prakteknya kita di bulan Ramadan, dari metode hisab, sahur, niat, tarawih, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman hadirin yang punya pertanyaan, monggo ditulis aja di kolom chat atau bisa raise hand juga boleh. Pertanyaannya bisa apa aja ya, Tat? Enggak melulu terkait dengan materi kita kali ini, bahasan dari luar juga boleh. Monggo teman-teman, silakan yang ingin bertanya lewat chat aja. Saya mau tanya. Oh, ya, monggo. Agus, kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustadz, berkaitan dengan ketika kita makan sahur tadi diterangkan selesaikan hajatmu, ya, ketika yang berada di mulut itu diselesaikan. Tapi ketika sahurnya itu yang terakhir endok kan keseret. Itu bagaimana? Apakah itu sudah selesai? Apa ditambah minum? Kalau nggak ditambah minum kan keseret dan nanti sakit tenggorokannya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ada terutama bagi ibu-ibu yang masih haid itu kan sering mempunyai hutang. Nah, kalau sampai
Ramadan itu masih mempunyai hutang itu nyaurnya gimana, Ustaz? Kan kadang orang itu lupa ternyata sudah sampai Ramadan masih mempunyai hutang. Itu yang pertama berkaitan dengan puasa hutang. Nah, ada yang memang lupa kalau masih punya hutang, tapi ada yang masih punya hutang tapi karena dia menyusui atau hamil itu kan untuk saat ini belum bisa mengqadha atau nyaur puasanya. Itu cara mengqadhanya puasa bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung aja Mbak Husna biar saya nggak lupa ya. Yang pertama, bagaimana kalau kasusnya telur? Iya, itu sama para ulama juga mengatakan kalau kita sudah mendengar adzan dan kita punya kewajiban untuk minum obat, ya maka tetap diminum. Maka itu disamakan dengan itu, Pak. Jadi boleh tetap, ya. Karena justru kalau tidak diselesaikan dengan minum itu akan jadi masalah. Jadi boleh. Tapi jangan kemudian setelah telurnya di mulut, serat, diminum, terus jenengan jiko telur meneh. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang dimaksud menyelesaikan hajat itu adalah seperti itu. Lalu bagaimana orang yang belum membayar hutang puasa sampai pada menjelang puasa Ramadan? Bahkan sudah masuk Ramadan dia lupa. Ya kalau lupa hutang itu saya kira watak orang Indonesia ya. Tidak cuma puasa, hutang duit itu carane lali ya. Nah, saya mendapati satu pendapat dari Imam Bukhari yang dia mengatakan sesungguhnya orang yang belum membayar puasa sampai datang puasa selanjutnya itu tidak dosa, tidak berdosa. Cuman itu tindakan yang sangat tidak baik. Sebagian ulama mengatakan itu makruh. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan dua hal. Satu, bukankah watak orang berhutang itu mestinya mensegerakan membayar hutang? Satu. Kemudian yang kedua adalah bukankah datangnya bulan suci Ramadan itu mestinya kita sudah tidak punya tanggungan apapun. Kita sudah terbebas dari ibadah-ibadah sebelumnya. Dalam tanda kutip sudah diselesaikan semua. Sehingga tidak ada beban membayar hutang dan seterusnya. Jadi kalau alasan lupa itu ya boleh-boleh saja, tapi itu agak unik ya. Tapi bagaimana dengan ibu yang menyusui? Kan dia belum selesai. Kan alternatifnya sudah jelas dalam Quran. Kan fidyatun, ta'am miskin. Dia membayar fidyah. Jadi fidyah itu diperuntukkan satu untuk orang yang sedang hamil, dua untuk orang yang sedang menyusui, tiga orang yang sakit menaun dan tidak mungkin bagi dirinya untuk berpuasa. Yang keempat, para buruh kasar yang pekerjaannya adalah pekerjaan lapangan, dia tidak punya pekerjaan lain dan berat sekali bagi dia untuk melaksanakan puasa, maka itu juga boleh dilaksanakan dengan cara membayar fidyah. Meskipun yang dua itu adalah pendapat para ulama ya, tapi kalau hamil dan menyusui itu Quran yang mengatakan itu. Tapi kalau yang dua tadi pendapat para ulama yang dikiaskan tadi. Karena orang tidak mungkin melaksanakan atau membayar hutang puasa padahal situasi dan kondisinya tidak berubah nih. Pada saat Ramadan dia sakit, ternyata di luar Ramadan dia tetap sakit, dia tidak mampu. Maka yang seperti itu diganti dengan fidyah. Ketika Ramadan dia bekerja keras, banting tulang, buruh kasar, berkeringat, berpanas-panas, tidak mungkin dia harus berpuasa. Di luar Ramadan ternyata pekerjaannya sama. Maka yang begitu dia dikiaskan dengan situasi itu sehingga dia termasuk kelompok yang boleh untuk membayar fidyah sebagai pengganti Ramadan. Saya kira itu Mbak Husna jawaban saya. Ya, terima kasih Ustaz Zuhron. Pak Agus sudah terjawab nih Pak? Ya, terima kasih. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ini Ustaz dari Mbak Hani dari Polirawat Jalan. Assalamualaikum Ustadz, bila mana sholat rawatib dilaksanakan tidak dalam
keadaan sholat jamaah, namun sudah terdengar iqomah, ini mungkin case-nya di rumah, apakah tetap harus digugurkan? Terima kasih. Ya, konteks yang saya jelaskan tadi ketika orang berada di masjid dan akan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau sendiri, maka berlakulah sesuatu yang berbeda. Karena kalau Anda sholat sendiri di rumah, sholat rawatib, Anda menggugurkan pun kan posisinya Anda tidak ikut berjamaah. Nah, padahal konteksnya tadi, kenapa kita harus menggugurkan sholat sunnah kita? Karena agar kita mensegerakan diri untuk ikut sholat berjamaah. Gitu jawabannya. Ya, berarti nggak apa-apa ya Ustadz ya, kalau case-nya bukan sholat jamaah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang lainnya dari Mbak Hairunisa. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, jika saf dalam sholat di belakang sendiri, diawali dari sebelah kanan yang tadi disampaikan, sudah ada 2 orang terakhir, terus kita datang, apakah kita melengkapi saf yang paling belakang atau menemani yang depan yang bolong tadi, Ustadz? Oke, jadi yang harus diketahui dulu adalah bahwa saf dalam sholat bagi perempuan itu yang utama adalah yang paling belakang. Itu dulu catatannya, ya. Itu dulu. Jadi yang paling belakang itu adalah yang utama dan itu ditempati oleh wanita-wanita dewasa. Jadi kalau diurutkan perempuan dewasa dulu, baru selanjutnya dan seterusnya. Bukan berarti tidak boleh kalau masih remaja gimana apa enggak boleh? Boleh. Tapi gimana kalau anak-anak? Ya kalau anak-anak memang lebih utama pada baris yang depan. Sedangkan soft bagi laki-laki adalah yang paling depan dulu. Ya, yang paling depan baru seterusnya. Nah, kemudian prinsip utamanya adalah berarti tetap soft yang paling belakang dululah yang harus dipenuhi. Jadi catatan pertamanya itu dulu. Ya, kan? Kemudian sebelah kanan itu kan konteksnya tadi kalau dia itu makmum masbuk dan dia sendirian. Kalau tidak sendirian berarti dia boleh untuk sunnahnya bukan dari sebelah kanan tetapi dia berangkat dari sebelah tengah gitu. Nah, kemudian kalau soft belakang sudah lengkap, ya tentu bagi perempuan adalah melengkapi soft yang selanjutnya, berarti pada bagian depannya. Begitu. Urut-urutannya kira-kira seperti itu kalau kita membaca hadisnya semacam itu. Nah, itu urut-urutannya semacam itu. Begitu Mbak Husna? Ya, Ustadz. Berarti dari belakang dulu ya Ustadz, ya. Dipenuhi dulu. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya, ini dari Pak Gunawan HCU. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, untuk wanita yang hamil menyusui, kalau tidak puasa tapi membayar fidyah atau membayar utang puasa? Tadi sebenarnya udah terjawab ya Ustadz, jadi membayar fidyah maksudnya? Ya, meskipun Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kita mampu berpuasa, maka sesungguhnya itu lebih baik, kata Allah. Tapi kalau kita tidak mampu, maka digantilah dengan fidyah. Kalau sudah membayar fidyah, maka tidak perlu melaksanakan puasa lagi. Jadi sudah cukup. Nah, seperti itu jawabannya. Masih lanjut ya Ustadz. Ini pertanyaan dari Mbak Fertinia. Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bila yang pertama sholat tarawih baru dapat 8 rakaat dan dilanjutkan dengan witir, tapi niatnya nanti diteruskan di tengah malam, tapi ternyata bangunnya mepet imsak nih Ustadz, misalnya jam 3:30, apakah harus tetap sholat witir ataukah boleh tidak? Ya, yang pertama tentu karena Anda sudah 8 rakaat,
sesungguhnya mau dilakukan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat pun boleh, itu tahajud yang paling ngirit ya. Atau kita melaksanakan 7 rakaat, 4 rakaat salam kemudian 3 rakaat juga boleh. Kalau sudah 8 rakaat, apalagi sudah mepet waktu, maka sebaiknya ditutup langsung dengan witir. Toh waktunya meskipun imsak itu kan belum masuk waktu subuh. Artinya waktu sholat tahajud itu kan dari ba'da isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Maka statusnya boleh. Ya, jadi melanjutkan malam hari itu pengertiannya ya menutup dengan witir itu juga sudah melanjutkan pada malam hari. Nah, jadi cukup ditutup dengan witir. Begitu jawabannya. Terima kasih Ustadz. Ini saya boleh bertanya nggak Ustadz? Saya Boleh, ingin bertanya ya. Ketika kita mau sholat taraweh, kita kan diawali dengan sholat isya dulu berjamaah, tetapi ternyata kita masbuk, Ustadz, masbuknya udah masuk di sholat taraweh. Terus kita ngikutinya gimana ya Ustadz? Posisinya sholat jamaahnya sudah masuk taraweh. Oke. Jadi pertanyaan ini kalau saya tarik pada pertanyaan umum begini, bolehkah kita melaksanakan sholat wajib sedangkan posisi imam melaksanakan sholat sunnah? Kira-kira pertanyaan umumnya adalah itu. Nah ternyata itu pernah terjadi peristiwanya pada zaman Rasulullah. Nabi ketika ada seorang pemuda datang, kemudian karena dia sudah terlambat melaksanakan sholat, sedangkan sholat itu sudah selesai dilaksanakan, lalu ada sahabat yang berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, pemuda yang barusan datang itu, kemudian Nabi perintahkan, silakan kamu ikuti jamaah. Padahal Nabi tahu kalau dia akan melaksanakan sholat fardu. Nah, ternyata boleh, ya, boleh orang yang akan melaksanakan sholat fardu itu berjamaah sebagai makmum tentu saja dengan mereka yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Nah, bagaimana caranya? Ya jelas mengikuti apa yang menjadi gerakan imam. Begitu. Kalau kita mengacu kepada keumuman peristiwa pada waktu itu, jadi diizinkan cara-cara semacam itu. Begitu Mbak Husna. Sudah terjawab. Izin bertanya lagi, ini dari Ibu Salbiah, Ustadz, mohon izin bertanya, seseorang yang kurang sehat mentalnya atau jiwanya, wajib dibayari fidyahnya oleh keluarga atau tidak ya Ustadz? Ya, sekarang pertanyaannya, kewajiban puasa itu kewajiban bagi siapa? Nah, itu kita kembali ke sana dulu. Rumusan tarjih kita mengatakan salah satunya, dan ini berdasarkan hadis Nabi, orang yang wajib berpuasa adalah mereka yang berakal sehat. Berakal sehat. Yang tidak berakal sehat, prinsip dasarnya adalah tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia harus diganti dengan fidyah? Ya jawabannya karena dia tidak ada beban untuk itu sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib ya. Tetapi sebagai bentuk kehati-hatian boleh. Tidak ada masalah. Karena membayar fidyah pun ada nilai kemanfaatan bagi mereka yang menerima apa yang menjadi fidyah kita. Tapi sesungguhnya itu bukan sebuah kewajiban, mengingat memang orang yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah sebagaimana yang disyariatkan. Begitu Mbak jawabannya. Terima kasih Gus Yusron. Mohon tanya satu lagi boleh? Ji, monggo. Gini Ustadz, apabila seorang tetangga itu sudah ditinggal meninggal oleh putranya dan suaminya, beliau tinggal sendirian dan mohon maaf du'afa, setiap hari kami bertetangga yang mengurusi, yang ngasih
itu makman yang ngasih unjukan, menjadi kewajiban kami tetangganya. Nah, yang ingin kami tanyakan untuk fidyah, apakah kami sebagai yang biasanya mengurusi berkewajiban memberikan fidyah untuk beliau apa tidak, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Fidyah itu kan salah satu solusi alternatif yang diberikan Islam untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Ukurannya adalah 1 mud. 1 mud itu kalau di Indonesia sama dengan kurang lebih 8 on beras. Cuma problemnya jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, apakah dengan orang dikasih 8 on beras itu bagi fakir miskin? Pertanyaannya, apakah dia sudah bisa makan? Padahal konsep dasar fidyah itu adalah memberi makan 1 orang miskin dalam 1 hari. Kalau sekarang kita beri dia 8 on beras saja, apa dia bisa makan? Minyak goreng mahal, gas mahal, sayur-sayuran mungkin tidak terjangkau bagi mereka yang tidak punya ya. Nah, jangan-jangan kalau hanya diberikan beras saja, maka orang miskin yang kita maksudkan itu belum tentu dia bisa makan. Sehingga kalau dalam tarjih itu kemudian dibolehkan kita mengganti dengan uang, yang uang itu ukurannya adalah sama dengan ukuran normal kita makan dalam 1 hari. Jadi misalnya Bu Salbiah ini sekali makan 15.000, kali 3 berarti 45.000. Maka nominal 45.000 itu orang sudah bisa beli lauk, orang bisa beli nasi, orang bisa beli sayur dan seterusnya, dan itu lebih realistis ya sebagai pengganti fidyah yang dilakukan. Nah, kemudian kepada siapa fidyah itu diberikan? Kriteria Quran itu yang pertama adalah zawil kurba. Kalau ada itu dulu. Kerabat dekat yang tidak mampu. Itu yang pertama. Nah, kalau tidak ada baru wal masakin, orang miskin. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dari pertanyaan Ibu tadi, kalau orang yang bersangkutan itu memenuhi kriteria salah satu di antara itu, maka boleh fidyahnya diberikan kepada orang yang bersangkutan. Begitu Ibu jawabannya? Nyun sewu Ustadz, saya kok belum klik untuk tetangga saya yang dalam tanda kutip duafa sekali, kan yang ingin saya tanyakan, kami sebagai tetangga wajib memberikan fidyah untuk beliau apa tidak karena tidak punya keluarga. Gitu aja, kami yang mengurusi. Oke. Iya. Kalau Ibu tidak memenuhi syarat membayar fidyah, ya tidak ada kewajiban. Misalnya Ibu tidak sedang hamil, Ibu tidak sedang menyusui, Ibu tidak sedang sakit, menaun, dan seterusnya, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Lah kalau mau ngasih kepada tetangga gimana? Ya berarti bentuknya bukan fidyah. Bisa zakat, bisa sedekah, bisa yang lainnya. Gitu ya. Jadi fidyah itu hanya case-nya itu. Nah, bagaimana kalau yang kasusnya adalah tetangganya Ibu? Ternyata tetangga Ibu lah yang punya kewajiban, misalnya dia meninggalkan puasa karena alasan sakit atau karena alasan yang lain, yang dia tidak memungkinkan untuk berpuasa di kemudian hari, apakah dia punya kewajiban membayar fidyah? Kalau dia tidak punya yang digunakan untuk membayar fidyah, itu tidak ada kewajiban untuk membayar. Nah, begitu. Saya ambil contoh begini, peristiwa pada zaman Rasul. Ini malah unik ya peristiwa ini. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini enggak sengaja untuk tadi siang itu kok saya ini berhubungan badan sama istri. Wah, Nabi bilang, ya sudah kamu kena denda.
Dendanya apa ya Nabi? Puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus, kata Rasulullah. Nah, terus dia bilang, ya Rasulullah, saya ini buruh kasar, tidak punya apa-apa. Lah saya ini puasa Ramadan aja terpaksa kok, ini malah suruh puasa 2 bulan. Ya sudah, kalau gitu ganti memberi makan 60 orang miskin. Saya nggak punya uang ya Nabi. Saya nggak punya uang. Terus bagaimana? Akhirnya Nabi Nabi itu manggil para sahabat-sahabat yang lain, kondo urunan, kemudian diberikan kepada orang yang bersangkutan agar dia membeli sesuatu untuk membeli makan orang miskin yang 60 jumlahnya. Akhirnya ada urunan. Setelah diberi duit, kemudian keliling, lalu dia kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata yang paling miskin itu saya ya. Yang lain kok pada lebih kaya. Terus bagaimana? Ya sudah, uangnya itu kamu miliki saja. Nah, kalau berdasarkan peristiwa itu, kalau dia memang benar-benar tidak mampu, ya kita boleh membantunya, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia adalah orang yang paling tidak mampu, ternyata dari peristiwa tadi, urunan dari para sahabat tadi kembalinya ke siapa? Ke orang yang bersangkutan. Berarti itu menunjukkan Nabi ingin mengatakan bahwa orang yang benar-benar tidak mampu, lahir, batin, finansialnya dan seterusnya, maka dia tidak terbebani secara hukum. Begitu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Ya, lanjut ke pertanyaan tadi ada ya. Ya, tadi ada pertanyaan yang terlewat Ustadz dari pertanyaan Mbak Fatimia. Bagaimana hukum puasa bila sudah terdengar takbir? Misal ini kan semisal besok lebarannya tidak bareng, itu hukumnya gimana Ustadz? Kalau kita mengacu pada hadis Nabi yang mengatakan jika di suatu negeri sudah ada takbir, maka berhari rayalah. Maka jawabannya adalah kita harus membatalkan puasa kita. Kita ikut berhari raya. Cuma pertanyaannya yang dimaksud dengan negeri itu apa? Ini yang jadi rumit kan? Nah, kalau dalam kajian tarjih begini, yang dimaksud dengan negeri itu adalah yang di sana masih terdapat satu zona waktu yang sama. Gitu ya. Jadi misalnya, Arab Saudi udah takbir, kita belum. Ya memang kita sama Arab Saudi berbeda zona waktu. Bahkan selisihnya itu sampai 6 jam. Maka itu tidak bisa digunakan hadis itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Tapi kalau misalnya sama-sama di Jawa, begitu kan? Sama-sama Indonesia bagian barat, lalu sudah ada yang bertakbir, dan ketika dia menentukan hari raya itu sudah berdasarkan scientific, perhitungan ilmiah, riset yang mendalam, dan sangat meyakinkan, maka yang semacam itu gugurlah kewajiban puasa kita. Jika suatu negeri sudah bertakbir, maka kita berlebaran, ya, bukan tetap mempertahankan puasa kita, tapi dengan berbagai catatan tadi. Begitu, Mbak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, guys. Ini 2 pertanyaan terakhir dari Bu Erna Widiati. Izin bertanya, Ustadz, apakah ada hukumnya membayarkan puasa orang tua karena sebagai anak tahu orang tuanya punya hutang puasa, sudah tidak mampu membayar puasa karena sudah tua? Ya, jawaban ini ada dalam kitab Subul Salam, tulisan Imam As-San'ani. Jadi ternyata anak kandung itu boleh badali puasa sebagaimana badal haji. Boleh membayarkan hutang puasa bagi orang tuanya. Ya kan? Bagi orang tuanya. Iya. Jadi kalau mau menempuh jalan itu bisa. Atau jalan yang lebih tepat, kalau orang tua itu sudah sepuh banget, sudah tidak mampu, maka solusi yang dibicarakan Al-Quran tadi adalah dengan cara membayar fidyah bagi orang tuanya. Begitu Mbak Husna. Bisa ya.
Pertanyaan yang terakhir Ustadz dari Pak Dani. Ustadz mohon penjelasannya terkait dengan sholat iftitah. Monggo Ustadz. Sholat iftitah adalah sholat 2 rakaat yang ringan-ringan sebelum dilaksanakan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Jadi Nabi mencontohkan sholat yang ringan-ringan yang dilaksanakan 2 rakaat. Kenapa disebut ringan? Karena Nabi hanya membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca surat lain dalam Al-Quran pada 2 rakaat sholat yang dilaksanakan Rasulullah. Jadi ringan-ringan, makanya pendek, cepat begitu, tapi juga tidak keburu-buru. Sebagian lain menyebut sebagai pemanasan sebelum melaksanakan qiyamul lail, makanya disebut sebagai iftitah atau sholat pembuka bagi sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Begitu jawabannya. Baik Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz atas sesi kajiannya dan sesi tanya jawabnya. Karena waktunya juga sudah jam 2 kurang dikit, jam 2 kurang 2 menit. Kita tutup aja, kita cukupkan sesi kajian rutin Ramadan kita kali ini. Untuk teman-teman yang belum mengisi link absen, monggo, link absennya sudah tersedia di kolom chat, nanti diisi. Kita cukupkan sampai di sini Ustadz. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga dapat diambil manfaatnya untuk kedepannya. Marilah kita tutup acara kajian rutin Ramadan kita kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Jukron. Terima kasih sama.